Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dalam channel kesayangan kita, Ekonomi Santai. Hari ini selanjutnya ini sekarang kita akan bercerita tentang penerapan ilmu ekonomi di suatu masyarakat, ya, penerapan ilmu ekonomi dalam masyarakat. Kita masuk di sesi introduksi dulu, ya, bahwasannya ilmu ekonomi itu tentu saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dimana masyarakat itu kalau dia melaksanakan kegiatan ekonomi, pasti yang pengen dia hasilkan itu adalah hasil yang optimal, seperti entah itu produksi pengen optimal, konsumsi pengen optimal, ataupun produksi itu pengen optimal, ya, pengen hasilnya maksimal gitu, ya. Nah, bagaimanakah bentuk penerapan ilmu ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi? Oke, saksikan saja di channel ini. Kita intro dulu. Oke, yang pertama adalah penerapan ilmu ekonomi dalam masyarakatnya. Yang pertama itu adalah memanfaatkan waktu secara tepat. Nah, jadi waktu yang tersedia itu hendaknya dimanfaatkan secara tepat, ya. Dengan memanfaatkan waktu yang tepat, tentu saja peluang untuk mencapai kepuasan optimal lebih besar, ya, teman-teman. Misalnya contoh pemanfaatan waktu yang tepat, yaitu kapan waktu belajar bagi mahasiswa atau bagi guru, bagi mahasiswa atau bagi pelajar, seperti itu kan, atau kapan waktu bermain, atau kapan waktu beribadah, kapan waktu mengerjakan tugas, mengerjakan PR, atau juga kapan waktu untuk istirahat, dan kapan waktu untuk membantu orang tua. Nah, jadi hendaknya waktu-waktu tersebut bisa dimanfaatkan secara tepat. Nah, dengan memanfaatkan waktu yang tepat, tentu saja peluang untuk mencapai tujuan itu tercapai, ya. Misalnya mau meraih beasiswa, kan, kalau meraih beasiswa sudah tahu beasiswa itu kriterianya A, B, C, D, seperti itu kan. Nilainya harus sekian, syaratnya harus gini, harus begini kan. Syaratnya misalnya harus nilai bahasa Inggrisnya 500, 600. Nah, maka tentu saja kita harus menyediakan waktu luang untuk belajar. Nah, ketika kita sudah belajar secara optimal, nah, itu bisa jadi kita akan mampu meraih beasiswa tersebut. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu secara tepat, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia, seperti itu kan. Jadi waktu itu harus dimanfaatkan secara sebaik-baiknya, ya. Terus yang kedua, yaitu bagaimana bentuk penerapan ilmu ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu kita harus menerapkan pola hidup hemat. Nah, misalnya begini, setiap orang itu kan menerapkan pola hidup hemat itu kan biasanya menyesuaikan pemakaian barang atau jasanya, ya, sesuai kemampuan sumber dana dan kebutuhan, seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kalian itu punya gajinya misalnya 3 juta, nah tentu saja kan tidak langsung dihabiskan sekaligus gitu kan. Terus baru gajian langsung beli A, baru gajian langsung beli B, beli macam-macam, itu kan tidak menerapkan pola hidup hemat, seperti itu. Jadi harus ditabung, seperti itu. Jadi, nah, tindakan menabung atau tindakan pola hidup hemat ini adalah salah satu tindakan ekonomi juga di dalam masyarakat, seperti itu, ya. Atau contoh yang lain, misalnya uang yang ada di saku atau uang hasil gaji yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi kita harus gunakan secara efisien dan secara rasional, ya. Jadi uang saku itu bisa digunakan untuk biaya transportasi, kan, bisa untuk jajan, bisa untuk membeli perlengkapan sekolahan. Nah, sisa uang yang tadi tersebut kita belanjakan dan macam-macam, itu tentu saja bisa kita tabung, ya. Bisa kita investasikan di tempat lain juga untuk membeli kebutuhan masa depan. Itu adalah penerapan ilmu ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menerapkan pola hidup hemat, ya. Jadi pertama memanfaatkan waktu secara tepat, yang kedua adalah pola hidup hemat. Yang ketiga yaitu terkait dengan melakukan tindakan ekonomi itu secara efisien. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu saja setiap orang itu dalam memenuhi kehidupannya melakukan tindakan ekonomi berdasarkan prinsip efisien, seperti itu, ya, dalam melakukan tindakan ekonomi, entah distribusi, konsumsi, ataupun produksi, seperti itu. Misalnya saya ambil contoh, ya,
misalnya si teman-teman tuh mengalokasikan sumber dana yang tersedia untuk membeli barang atau jasa. Nah, kemudian barang-barang tersebut yang telah dibeli itu dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan untuk secara memuaskan gitu ya. Artinya tindakan ekonomi itu yang dilakukan itu tepat waktu dan sasaran seperti itu. Jadi misalnya teman-teman itu membeli suatu barang, nah barang tersebut harus digunakan secara bijak seperti itu ya, untuk memenuhi kebutuhan. Jadi misalnya teman-teman beli sepeda, nah tentu saja beli sepedanya yang cocok untuk teman-teman. Untuk yang misalnya kita beli sepeda yang bagus, habis itu beli sepeda yang perawatannya nyaman juga, nah seperti itu. Jadi kan kita mengeluarkan uang itu secara bijak, dan juga barang yang dibeli tadi itu dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan ya. Misalnya kebutuhannya pengen olahraga, terus misalnya pengen cari keringat gitu, atau pengen cari kerja dengan naik sepeda seperti itu, tentu saja itu lebih efektif dan lebih efisien seperti itu ya, yang artinya lebih tepat waktu dan sasarannya seperti itu. Jadi misalnya kita tidak perlu misalnya pengen kemana-mana menggunakan alat transportasi, misalnya sepeda motor seperti itu kan. Misalnya jaraknya dekat terus kita pakai sepeda motor, nah itu kan membuang-buang bensin kan. Jadi bisa saja kita punya sepeda lalu kita berangkat ke jarak atau misalnya ke warung, cukup dengan naik sepeda seperti itu ya. Jadi cukup dengan naik sepeda maka udah terpenuhi kebutuhan kita. Kalau misalnya pengen beli bayam misalnya di warung A seperti itu kan. Nah, warung A itu dekat aja, jaraknya misalnya cuma 500 meter. Nah, kita nggak perlu naik motor seperti itu. Cukup naik sepeda itu sudah bisa ke warung A seperti itu ya, untuk beli bayam. Jadi jarak yang dekat tidak perlu menggunakan sepeda motor, hanya cukup naik sepeda. Nah, itu adalah pemanfaatan uang secara efisien seperti itu. Tidak perlu repot, hanya cukup naik sepeda saja. Terus yang keempat yaitu kita harus menyusun daftar prioritas kebutuhan atau kegiatan seperti itu ya. Jadi misalnya daftar prioritas itu seperti kita membuat tangga seperti itu, atau membuat tangga itu artinya dari yang atas ke yang tengah ke yang bawah. Jadi artinya yang mana yang prioritas dulu. Nah, yang mana urutan kebutuhan kita yang lebih kita prioritaskan, yang lebih kita butuhkan gitu ya. Nah, misalnya kita butuh mie pada hari itu, ya sudah kita prioritasnya mie. Berarti yang kedua misalnya mungkin kita misalnya sudah tengah malam gitu kan, tentu saja kita sebenarnya kalau misalnya anak kos itu butuh mie seperti itu kan. Atau yang kedua butuh nasi goreng. Nah, kalau nasi goreng udah tutup, tentu saja prioritas yang pertama adalah kita harus punya stok mie di dalam kos-kosan seperti itu kan. Jadi daftar prioritas itu adalah terkait dengan urutan prioritas kebutuhan sesuai dengan tingkatan intensitas atau pemenuhannya. Jadi yang mana yang paling dibutuhkan ya. Nah, kebutuhan itu biasanya diurutkan dari yang paling utama dulu seperti itu kan. Jadi misalnya ada uang banyak ya jangan langsung beli perabotan macam-macam, tapi apakah kebutuhan primer itu sudah tercukupi seperti itu ya. Jadi misalnya kebutuhan itu diurutkan misalnya dari utama, terus dari yang mendesak, terus yang dari penting hingga kebutuhan lainnya, hingga sampai kebutuhan yang tidak terlalu penting gitu ya. Ya, contoh misalnya seseorang itu membeli kebutuhan pokok terlebih dahulu, nah, kemudian membeli kebutuhan sekunder, nah, kemudian membeli kebutuhan tersier ya, barang-barang mewah itu oke. Jadi primer, sekunder, tersier, jadi urutkan dari atas tengah ke bawah. Nah, dengan cara demikian tentu saja orang tersebut akan terhindar dari perilaku konsumtif ya, perilaku boros ya. Ketika ada uang terus foya-foya gitu, padahal kebutuhan primernya belum tercapai. Misalnya teman-teman ini beli macam-macam, punya uang beli tas mewah, beli macam-macam, beli motor, beli lipstick, beli kosmetik macam-macam, padahal lupa beli makanan pada saat itu, lupa beli kebutuhan primer, lupa beli makanan atau sebagainya. Nah, akhirnya malam tuh jadi lapar, jadi banyak kosmetik ya, ternyata lupa beli makanan. Nah, jadi kan harus diprioritaskan dulu yang mana
kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Jangan sampai kosmetiknya di kosan itu banyak, ternyata lupa makannya, ternyata lupa beli makan. Nah, kita kan bisa repot, jadi malah repot jadinya. Makanan yang sedikit, kosmetiknya banyak, nah itu bahaya sekali. Nah terus yang selanjutnya, biasanya itu setiap orang tuh berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kan. Jadi seseorang tuh biasanya mencapai kemakmuran dalam kehidupannya ketika semuanya sudah terpenuhi, seperti itu kan. Nah akan tetapi untuk seseorang itu bisa dihadapkan pada masalah-masalah keterbatasan alat memuas kebutuhan. Jadi keterbatasan barang yang dibeli seperti itu ya. Jadi misalnya pengen beli barang A, ternyata barang A itu keburu habis gitu. Jadi sebenarnya barang tersebut terbatas seperti itu ya. Nah karena barang yang mau dibeli terbatas, kita harus mencari alternatif lain untuk mengatasi masalah tersebut. Nah ilmu ekonomi ini dia membantu memecahkan masalah yang dihadapi tersebut ya. Akhirnya seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara memuaskan hingga tercapainya kemakmuran atau keinginan yang kita harapkan. Jadi misalnya teman-teman itu beli sesuatu, misalnya pengen beli beli barang-barang primer gitu ya, misalnya pengen beli batu bata gitulah ya, untuk misalnya pengen bangun rumah seperti itu kan. Ternyata ketika pengen beli batu bata merah ternyata habis. Nah itu kan tentu saja ada alternatif lainnya, yaitu menggunakan batu bata putih, seperti itu, batu bata yang warnanya putih seperti itu. Nah jadi teman-teman punya alternatif lain. Nah sama misalnya yang pasti harus di skala prioritas harus dibuat dulu ya, jangan sampai tersier terus primernya di bawah sebenarnya. Jadi harus dari primer seperti itu ya. Seperti contoh tadi misalnya batu bata ternyata habis yang warna merah, teman-teman harus mencari batu bata alternatif untuk bangun rumah. Tentu saja bisa pakai batu bata yang warnanya putih ya. Jadi banyak pilihan-pilihannya, jangan hanya terpaku pada satu batu bata ya, atau satu barang kebutuhan kita. Nah seperti itu ya. Itu tadi dari contoh misalnya batu kebutuhan primer untuk bangun rumah seperti